Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang Ote. Oke, di video pembukaan kali ini aku bakal menceritakan sebuah cerita yang pendek, tapi setelah aku baca cerita ini, aku langsung ngecekin lemari baju di kamarku, jadi langsung kita mulai. Cerita yang mau aku bawakan kali ini merupakan kisah yang dialami oleh seorang laki-laki bernama Hyunwoo yang bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan yang ada di Korea. Nah, kebetulan cowok yang bernama Hyunwoo ini lembur 3 hari berturut-turut, dan di hari ketiga Hyunwoo itu benar-benar kecapean dan kepikiran untuk manggil tukang pijet langganannya ke rumah. Dan aku yakin buat pol-pol yang tinggal di Indonesia juga bisa relate, waktu capek kita itu pengen banget kayak pijat kaki ataupun pijat refleksi ataupun pijat apapun. Dan untungnya tukang pijat langganannya Hyunwoo itu bisa datang, sehingga di malam itu, lebih tepatnya pada pukul 2 subuh hari, tukang pijatnya datang ke rumahnya Hyunwoo. Dan satu hal yang belum aku beritahu, Hyunwoo ini sebenarnya baru pindah rumah dari daerah Hongdae ke daerah Gangnam. Dan setelah pindah tempat tinggal, kebetulan kerjaannya Hyunwoo itu menjadi sangat sibuk. Udah gitu, Hyunwoo itu benar ke rumah cuman tidur, dan selama tidur pun sebenarnya tidurnya bisa dibilang kurang nyaman karena ada suara dari lantai bawahnya. Ya kayak suara duk, duk, nggak tahu lantai bawah itu ngapain, tapi setiap tidur Hyunwoo itu lumayan terganggu, tapi saking capeknya ya udah itu bisa dihiraukan gitu. Yo, jadi Hyunwoo itu cuma sebatas mikir, kok tanggaku iki lah bosnya kok gedak-geduk sampai kerumunan atas. Nah, pokoknya tukang pijetnya datang, dan tukang pijetnya ini berusia sekitar 40 tahunan, pakai kacamata hitam dan juga bawa tongkat karena merupakan seorang tunanetra. Dan karena tukang pijetnya ini udah langganannya Hyunwoo, tukang pijetnya ini udah ngerti harus seberapa kuat dan bagian mana yang perlu dipijat lebih gitu. Jadi Hyunwoo langsung mempersilahkan tukang pijetnya masuk. Hyunwoo langsung tengkurap seperti biasanya dan mulai dipijat. By the way, ini pijatnya benar-benar pijat biasa, bukan yang aneh-aneh, oke? Dan untungnya pijatan bapaknya juga seenak biasanya, sehingga nggak lama setelah dipijat, Hyunwoo ini mulai ngantuk dan agak ketiduran. Kalau yang pernah pijat tahu, waktu kita dipijat, meskipun kita kadang itu ketiduran, ada kalanya kita benar-benar ketiduran sampai nggak ingat, tapi kadang itu kita ketiduran tapi kayak masih bisa ngerasain pijatannya kayak apa. Jadi kalau mbaknya ataupun masnya yang mijetin ini berhenti, kita bisa nyadar ya toh. Nah, nggak tahu kenapa bapaknya yang mijetin ini tiba-tiba kayak berhenti. Nah, Hyunwoo kerasa, tapi dia nggak sampai kayak woi gitu, enggak. Nah, dia nungguin gitu. Dan nggak lama setelah itu, bapaknya yang mijetin Hyunwoo bilang, Mas Hyunwoo di sini tinggal sama pacarnya ya Mas? Tanya kayak gitu. Hyunwoo yang hampir ketiduran bilang, hah, enggak pak, saya pacar aja enggak punya pak. Enggak pak, enggak ada. Kenapa pak? Setelah diberitahu kayak gitu, bapaknya itu malah kayak, oh, kayak ketawa awkward sama terdiam gitu. Dan setelah itu bapaknya ngasih jawaban kayak, enggak Mas Hyunwoo, ya saya cuma tanya aja, siapa tahu udah punya. Terus ini saya ada dengar suara kayak kaki ini dari lantai bawah atau atas ini Mas ya. Saya enggak bisa lihat, tapi kok ada suara-suara ini. Nah, bapaknya tanya kayak gitu. Nah, Hyunwoo yang memang udah capek dan juga ngantuk, yang jawab, aduh enggak tahu pak, itu kayaknya dari lantai bawah atau enggak tahu dari mana pak, ada suara, tapi ya enggak pak, itu saya juga enggak tahu tangga saya ngapain pak. Ya, sambil menikmati pijatan, Hyunwoo yang jawab itu juga akhirnya ketiduran lagi. Dan sedikit beda dengan biasanya, setelah selesai pijat, bapaknya itu kayak terkesan agak cepet-cepet waktu beresin barang bawaannya, dan juga waktu keluar pun kayak agak buru-buru gitu. Tapi di satu sisi Hyunwoo mikir, oh mungkin karena bapaknya ini tunanetra, jadi aku pindah rumah, jadi mungkin gak familiar dan juga agak bingung gitu. Jadi Hyunwoo gak mikir banyak, dan setelah itu Hyunwoo pun tertidur. Dan di tengah-tengah tidurnya, lagi-lagi Hyunwoo kebangun karena suara dari bawah kasurnya. Yang lagi-lagi dia pikir kayak suara dari tetangganya, suara dari bawah gitu. Dan suaranya masih sama. Dan karena kali ini suaranya agak gede, Hyunwoo itu sampai kebangun dan juga melek. Tapi setelah dia melek kebangun, itu malah gak kedengaran suaranya. Jadi Hyunwoo jadi kesel, dan karena bingung ngapain, Hyunwoo coba ngecek HP. Hyunwoo mau lihat ini udah jam berapa sih, aku udah tidur berapa jam gitu. Nah, waktu dia buka HP-nya, ternyata ada satu notif SMS. Ternyata ini merupakan pesan dari bapaknya yang mijet, dan bapaknya yang mijet mengirimkan satu pesan seperti ini.
Mas Yonu, ini saya yang tadi mijet mas. Sebelumnya saya mau minta maaf karena sebenarnya memang betul saya tunanetra, tapi saya agak kelihatan mas, sedikit-sedikit remang-remang. Dan kebetulan tadi waktu saya mijetin mas, saya kok ngeliat ada perempuan berambut panjang lagi berdiri sendirian di lemari baju yang ada di kamarnya Mas Yonu mas. Pas saya mau bilang, perempuan itu kayak tiba-tiba masuk ke dalam lemari. Nah, saya nggak tahu itu siapa. Nah, makanya tadi saya tanya Mas Yonu punya pacar atau enggak, Mas. Kalau misal Mas Yonu baca ini, saya sarankan Mas keluar dari apartemen, tapi pura-pura nggak tahu apa-apa, Mas. Biar Mas Yonu nggak kena celaka. Ini merupakan isi SMS yang diterima sama Yonu. Dan jujur, meskipun diberikan pesan kayak gini, kalau di rumah sendiri kan ya kita pasti kayak, aduh SMS apa sih ini, paling ya nggak ada apa-apa. Karena Yonu pun juga udah lumayan berusia, dia ya nggak terlalu takut, dia pun langsung pergi ke lemari yang dimaksud dan langsung membuka pintu lemari. Dan ternyata di dalam lemari itu nggak ada siapa-siapa, ya nggak ada apa-apa. Meskipun awalnya Yonu sempat deg-degan karena takutnya beneran ada seseorang atau apa di dalam, tapi setelah dibuka karena nggak ada apa-apa, Yonu mikir, ada-ada aja sih, udah capek kok ya ada kayak gini. Nah, karena Yonu merasa kesal, dia balik kasur dan rebahan di kasurnya. Setelah rebahan, gak lama setelah itu, waktu Yonu benar-benar mau ketiduran, Yonu mendengar suara cekikian dari bawah kasurnya. Dan setelah didengar baik-baik, suaranya kayak gini. Dan di saat itu juga Yonu jadi sadar kalau selama ini suara yang terdengar di bawah kasurnya itu bukan suara dari tetangga di bawahnya, melainkan sosok yang tinggal di bawah kolong kasurnya. Cerita kali ini sampai di sini. Kalau Polo suka cerita kali ini bilang apa? Rinding dog. Dan jangan lupa share ke teman Polo yang mungkin dia lagi tiduran sendiri di atas kasurnya. Lebih bagus lagi di malam hari karena siapa tahu di bawah kasurnya juga ada sesuatu. Khususnya buat Polo yang ngekos atau tinggal sendiri. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa besok.